Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 3 orang. Di sini kami akan membahas hasil kerja kelompok kami ujian akhir semester yang berjudul Indeks Penentuan Minat Siswa dalam Menentukan Jurusan di Perguruan Tinggi menggunakan perbandingan algoritma Bayes dan Kinert-Heidborn. Makalah ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah data mining, yaitu tugas ujian akhir semester. Dosen pengampu Bapak Castaka Agus Sugianto, MKom NCS. Di sini perkenalkan terlebih dahulu nama-nama kelompok kami. Yang pertama yaitu ada saudara Irgi Sanda Padisa, yang kedua itu ada saya sendiri atau Melda Arianti, dan yang ketiga itu ada saudari Nopi Irawanti. Langsung saja kita masuk ke bab pertama yang akan dijelaskan oleh saudari Nopi Irawanti. Silakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu siswa SMA atau SMK kelas 12 atau kelas 3 adalah pelajar yang menduduki masa pendidikan formal sebelum memasuki perkuliahan. Siswa di usia remaja ini mereka harus membuat keputusan untuk masa depannya. Dalam proses mengambil keputusan tersebut, usia remaja biasanya sering disertai rasa bingung dan ketidakpastian, bahkan stres membuat keputusan yang diambil kurang tepat dan bisa menyebabkan penyesalan di kemudian hari. Setiap tahun banyak siswa yang ingin masuk ke perguruan tinggi, tetapi mereka tidak tahu atau masih bingung jurusan apa yang diambil dan diterapkan di dunia kerja sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Berdasarkan permasalahan tersebut dibutuhkan suatu penelitian untuk membantu mereka melakukan klasifikasi terhadap minat dan bakat mereka dalam menentukan jurusan yang mereka ambil di bangku perkuliahan. Salah satu metode yang penulis gunakan menggunakan komparasi algoritma klasifikasi Bayes dan algoritma Kinneris-Heidborn dan dibantu dengan software RapidMiner Studio. Selanjutnya ada latar belakang. Ada 3. Yang pertama, akurasi algoritma Bayes jika diterapkan pada dataset. Yang kedua, berapa akurasi algoritma Kinneris-Heidborn jika diterapkan pada dataset. Yang ketiga, ada bagaimana perbandingan indeks penentuan minat siswa dalam menentukan jurusan di perguruan tinggi menggunakan algoritma Bayes dan Kinneris-Heidborn. Dan tujuannya, makalah ini dibuat untuk tujuan mengetahui akurasi algoritma yang diterapkan pada dataset. Yang kedua, mengetahui akurasi algoritma Kinneris-Heidborn jika diterapkan pada dataset. Dan yang ketiga, menjelaskan perbandingan indeks penentuan minat siswa dalam menentukan jurusan di perguruan tinggi. Manfaatnya yaitu memberikan informasi mengenai perbandingan algoritma Bayes dan Kinneris-Heidborn dalam menentukan minat siswa untuk memilih jurusan di perguruan tinggi. Selanjutnya, yang kedua, menambah ilmu dan wawasan mengenai penggunaan algoritma Bayes dan Kinneris-Heidborn. Yang kedua, ada studi pustaka. Penelitian ini yaitu Bayes merupakan mesin learning yang menggunakan perhitungan probabilitas yang menggunakan konsep pendekatan Bayes. Penggunaan teorema Bayes dan pada algoritma Bayes adalah menggabungkan pure probability dan conditional probability dalam suatu rumus yang dapat digunakan untuk menghitung probabilitas dari setiap klasifikasi suatu data berdasarkan data pembelajaran yang diambil dari tetangga terdekatnya, yaitu Bayes-Heidborn. Berikut ini adalah ringkasan 3 buah jurnal yang terkait berdasarkan latar belakang. Di sini ada 3 jurnal. Yang pertama ada jurnal perbandingan dan analisis metode klasifikasi untuk menentukan konsentrasi jurusan. Yang kedua ada implementasi
Kimen clustering dalam menentukan bidang studi perguruan tinggi di SMK Negeri Kota 2 Jambi. Yang ketiga ada penerapan algoritma C4.5 untuk menentukan jurusan mahasiswa. Sekian penjelasan bab 1 dan bab 2 dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudari Novi Irawanti. Selanjutnya bab 3 metodologi penelitian akan dibahas oleh Saudara Irgi Sanda Parisa. Saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 tentang metode penelitian. 3.1 yaitu dataset. Kumpulan dataset adalah suatu set data dengan satu atau lebih tabel dataset, di mana setiap kolom tabel mewakili variabel tertentu dan setiap baris sesuai dengan catatan tertentu. Dari set data yang dimaksud, kumpulan data mencantumkan nilai masing-masing variabel, seperti tinggi dan berat objek. Untuk setiap anggota dikumpulkan, setiap anggota kumpulan data terdiri dari kumpulan dokumen atau file. Data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari hasil kuesioner atau observasi kepada beberapa mahasiswa dan di perguruan tinggi di wilayah Bandung. Dataset berisi sejumlah atribut, parameter, indeks, penentuan mahasiswa untuk memilih jurusan di perguruan tinggi, yaitu jurusan SMA, SMK, prodi, semester, biaya, usia. Atribut kelas keputusan berisi nilai 1 untuk sesuai jurusan dan nilai 2 untuk tidak sesuai jurusan. Dan ini tabel 1 tentang dataset. Yaitu 3.2 yaitu metode yang diusulkan, yaitu algoritma Naive Bayes. Naive Bayes adalah metode klasifikasi paling sederhana yang umum digunakan. Model klasifikasi Naive Bayes dihitung variabel posterior suatu kelas berdasarkan distribusi kata dalam dokumen. Hal itu tergantung pada representasi dokumen yang sangat sederhana sebagai bag of words. Model ini bekerja dengan mengekstrak fitur bag of words yang mengabaikan posisi kata dan dokumen. Ini menggunakan teorema Bayes untuk memprediksi probabilitas bahwa set fitur yang diberikan memiliki label tertentu. Menurut Liana et 2001. Naive Bayes merupakan machine learning yang menggunakan perhitungan probabilitas yang menggunakan konsep pendekatan Bayes, menggunakan teorema Bayes pada algoritma. Naive Bayes adalah dengan menghubungkan prior probability dan conditional probability dalam suatu rumus yang dapat digunakan untuk menghitung probabilitas dari setiap kemungkinan klasifikasi. Nah, di ini rumus klasifikasi Naive Bayes berdasarkan pada persamaan. Keterangannya itu di sini Y itu data kelas yang belum diketahui, sedangkan X itu adalah hipotesis data yang merupakan suatu klasifikasi. V dalam kurung XLY itu yaitu probabilitas hipotesis X berdasarkan kondisi Y, dan V dalam kurung X itu adalah probabilitas hipotesis X. Dan V XLY itu probabilitas hipotesis Y berdasarkan kondisi X, dan V dalam kurung Y itu adalah probabilitas hipotesis Y. B. Algoritma Keynes-Negbor. Algoritma Keynes-Negbor atau KNN merupakan metode pengklasifikasian kumpulan data mempelajari berdasarkan jarak yang paling dekat dengan objek. Algoritma KKN mengelompokkan data baru sesuai dengan nilai K sebagai jarak tetangga terdekat antara data lati dan data uji.
Jauh atau dekatnya tetangga dapat dihitung menggunakan jarak Euclidean dengan rumus tersebut, yaitu keterangannya di sini dan ini rumusnya, dan kita keterangannya itu X dalam kurung Y sama dengan itu artinya adalah jarak data latih uji. XI yaitu data latih, XY itu data uji, I itu adalah variabel data, dan V adalah dimensi data. Dan sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada saudara Irgi atas penjelasannya dan juga saudara Nopi atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu bab 4 yang akan dibahas oleh saya sendiri. Di sini ada bab 4 pembahasan. 4.1 proses data mining. Proses yang dilakukan pada data mining adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu A, memasukkan dataset. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memasuki dataset ke dalam RapidMiner Studio dengan cara memilih tool import data dan bentukan tabel yang nantinya akan menjadi target dalam pemrosesan. Label yang digunakan dalam dataset ini adalah label. Seperti contoh di bawah ini pada tabel 2, import dataset di RapidMiner. Selanjutnya yaitu ada yang B, lalu input dataset tersebut ke dalam RapidMiner, di mana kita memilih retrieve dataset. Seperti gambar 1 input dataset pada RapidMiner Studio. Selanjutnya 4.2 hasil. Dari hasil pengujian menggunakan algoritma Naive Bayes dilakukan hasil akurasi sebesar 60,98%, yang artinya tingkat akurasi data buruk. Seperti yang kita lihat di tabel 3 hasil pengujian menggunakan metode Naive Bayes. Selanjutnya 4.3 perbandingan algoritma. Pada perbandingan algoritma di sini digunakan algoritma Kinnear Snakeboard dengan struktur yang dibuat adalah seperti berikut ini, seperti gambar di bawah ini ya. Teman-teman bisa dilihat. Pada gambar 2 perbandingan menggunakan metode Naive Bayes dan KNN. Dari hasil pengujian menggunakan algoritma Kinnear Snakeboard didapatkan hasil akurasi sebesar 71,67%, yang artinya tingkat akurasi data sudah baik. Bisa dilihat pada tabel 4 hasil menggunakan metode KNN. Ya teman-teman. Selanjutnya bab 5 yaitu penutup. Di sini terdapat 2 sub yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulan. Dari hasil pengujian 2 algoritma yang digunakan, algoritma Kinnear Snakeboard dengan tingkat akurasi sebesar 71,67% dan nilai out sebesar 0,641 menjadi yang terbaik dibandingkan algoritma Naive Bayes dengan tingkat akurasi sebesar 60,98% dan nilai out 0,625. Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi bagi kampus untuk membantu siswa dalam menentukan jurusan yang akan diambil pada perguruan tinggi dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan jurusan. Selanjutnya itu saran, agar penelitian ini dapat ditingkatkan, diharapkan dapat digunakan oleh pihak perguruan tinggi sebagai bahan pertimbangan untuk memprediksi indeks standar penentuan minat siswa dan memilih jurusan sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya masing-masing. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.